Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, mungkin Kakak tidak akan membahas soal, melainkan Kakak akan berbagi informasi terkait pembukaan seleksi calon pendidik tetap Community Learning Center atau disingkat CLC. Semoga teman-teman yang sudah S1 dan sedang mencari pekerjaan bisa tertarik dan mencobanya. Tapi sebelum kakak membahasnya, silakan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat berbagi informasi seputar dunia pendidikan dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Serta share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan supaya kita bisa saling membantu. Silahkan teman-teman, kakak kasih waktu 5 menit sebelum kita masuk pada pengumuman. Oke teman-teman, kita akan coba mengulasnya ya. Di sini diterbitkan pengumuman dari Kemendikbudristek RI terkait dengan seleksi calon pendidik tetap Community Learning Center atau CLC tahap yang ke-12. Berarti sebelumnya sudah ada tahap-tahap sebelum tahap yang ke-12. Ini di tahap yang ke-12 ini di sini ada informasi umumnya. Di sini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pendidik tetap yang tentunya nanti akan ditugaskan pada Community Learning Center atau CLC Pusat Kegiatan Belajar. Yang lokasinya itu di wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia ya. Ingat, lokasinya di wilayah Sabah dan Sarawak, Malaysia penempatannya. Pendidik tetap dimaksud akan ditempatkan pada CLC yang berlokasi di perkebunan atau di ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun. Ini masa penugasannya itu selama 2 tahun ya. Berarti kontraknya itu selama 2 tahun. Formasi calon pendidik tetap CLC yang dibuka, yakni yang pertama ada guru bimbingan konseling. Yang dibutuhkan itu ada 3, guru pendidikan agama Islam 3, guru pendidikan agama Kristen Protestan juga 3, guru pendidikan bahasa Indonesia 1, guru pendidikan bahasa Inggris 4, guru pendidikan IPA 5, guru pendidikan matematika 2, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2, guru pendidikan seni budaya 1, guru pendidikan seni musik 4, guru pendidikan seni tari 2, guru PGSD atau PGMI 4, dan yang terakhir guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan juga 4. Sehingga totalnya itu ada 38 formasi yang dibutuhkan. Ini termasuk formasinya banyak yang dibutuhkan ya. Next. Nah, adapun persyaratannya, yang pertama seperti yang biasa kita lihat di pengumuman pembukaan CPNS ya, sama saja. Di sini ada warga negara Indonesia, jelas WNI ya. Kemudian yang kedua, usia maksimal saat mendaftar 40 tahun 0 bulan. Berarti tidak boleh lebih bulannya ya, harus 40 tahun. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
Yang keempat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, serta tidak sedang menjalani perjanjian atau kontrak kerja ikatan dinas pada instansi pemerintah. Nah, di sini sudah jelas karena di sini penjelasannya tidak terikat perjanjian kontrak kerja, berarti yang PNS sama yang P3K itu tidak termasuk ya. Nah, yang termasuk di sini yang honor sebagai guru di sekolah-sekolah, baik sekolah swasta maupun sekolah negeri. Kemudian di sini ada persyaratan khususnya. Yang pertama itu berstatus sebagai guru non-PNS dan non-P3K. Nah, di sini sudah dijelaskan yang tadi di persyaratan umum di poin 5 ya, sudah dijelaskan di sini. Berstatus sebagai guru non-PNS dan non-P3K berarti yang PNS dan P3K itu sudah tereliminasi, tidak boleh ikut mendaftar di sini ya. Kemudian yang kedua, berijazah minimal S1 dengan minimal IPK 2,75. Nah, yang berarti yang IPK-nya di bawah 2,75 ini tidak memenuhi syarat, artinya tidak bisa ikut tes ini. Dan tentunya harus berijazah S1 ya. Kalau di bawah S1 itu tidak memenuhi syarat. Next. Nah, kemudian di sini ada persyaratan khusus yang ketiga. Di sini harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar sebagai berikut. Nah, sebelum kakak lanjutkan, kakak jelaskan sedikit. Di sini, karena sertifikat ini masuk ke dalam salah satu persyaratan khusus, berarti nanti yang punya sertifikat pendidik yang linier tapi ya, yang linier dengan jurusan yang dimiliki tentunya akan diprioritaskan ya. Bukan berarti karena tidak memiliki sertifikat langsung dieliminasi ya, bukan, tapi akan diprioritaskan bagi yang punya sertifikat pendidik. Meskipun kalian tidak punya sertifikat, jangan down. Harus ikut ya, tidak ada salahnya mencoba. Urusan dapat atau tidak dapatnya, kita pikirkan nanti, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Di sini apa saja yang jurusan-jurusan apa saja yang harus ada sertifikat pendidiknya? Yang pertama ada guru bimbingan konseling. Tentunya sertifikatnya juga harus linear, bimbingan konseling juga ya. Kemudian yang kedua guru pendidikan agama Islam juga sertifikatnya harus linear sesuai dengan jurusannya yaitu guru pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Kemudian yang ketiga, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan bahasa Indonesia, guru pendidikan bahasa Inggris, guru pendidikan IPAS, guru pendidikan matematika, guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, guru pendidikan seni budaya, guru pendidikan seni musik, guru PGSD atau PGMI, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, formasi-formasi itu tentunya sertifikat yang harus dimiliki harus linier dengan jurusannya ya. Bukan berarti karena sekarang kalian lulusnya sebagai guru pendidikan matematika, tetapi kalian punya sertifikat pendidik itu sebagai guru PGSD. Nah, itu bukan termasuk syaratnya. Berarti sertifikat yang dimiliki tidak berlaku untuk seleksi ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Yang ke-D di sini memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, dari poin yang ke-D ini sudah jelas bahwa yang
bisa ikut itu adalah orang-orang yang sudah honor di sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, lalu apa saja? Kenapa kakak bilang begitu? Karena syarat penerbitan NUPTK ini harus sudah mengabdi di sekolah sebagai tenaga honorer, sebagai honor guru minimal 2 tahun. Tapi kakak tidak tahu di daerah-daerah lain. Kalau di daerahnya kakak itu minimal 2 tahun sudah bisa mengajukan untuk pengusulan NUPTK. Ya. Nah, makanya kakak simpulkan di sini yang bisa ikut hanya orang-orang yang sudah honor dan memiliki NUPTK. Tentunya kalau sudah memiliki NUPTK sudah pasti honor ya. Kemudian yang ke E, diutamakan memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, di sini sudah dijelaskan kalau kalian sudah memiliki sertifikat penggerak, sudah jelas kalian diprioritaskan. Apalagi kalian memiliki sertifikat pendidik. Nah, bagi teman-teman yang punya keduanya itu, yang pertama tadi sertifikat pendidik, apalagi kalian sudah memiliki sertifikat guru penggerak, silahkan dicoba, pasti kalian dapat ya. Karena yang dua itu pasti diprioritaskan nantinya ya. Kemudian yang ke F, memiliki pengalaman mengajar sesuai bidang yang diampu minimal 2 tahun. Dibuktikan dengan surat keterangan mengajar minimal 2 tahun dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Nah, berarti di sini kalian itu harus membuat surat keterangan mengajar minimal 2 tahun dari kepala sekolah atau kepala yayasannya. Bagi yang honor di sekolah yayasan ya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, diutamakan memiliki sertifikat atau penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar, seperti olahraga, pramuka, seni budaya, keagamaan, prakarya atau teknologi informasi komunikasi atau TIK, akuntansi atau keuangan, dan lain-lain. Ini sertifikat pendukung lainnya ya, di luar sertifikat guru penggerak sama sertifikat pendidik atau serdik tadi. Ini jadi penunjangnya ya, sebagai penunjangnya nanti ketika kalian mengikuti seleksi ini. Poin yang ke D, rencana penjadwalan. Nah, ini rencana penjadwalan pengumuman resmi, ya benar pengumuman resminya bulan April ini, tanggal 4 April 2024. Tapi kakak dapatkan pengumuman ini hari ini tanggal 18 April ya. 18 April kakak mendapatkan pengumuman ini dan langsung kakak share kepada teman-teman semua supaya teman-teman semua yang sudah lama honor dan bimbang dengan pekerjaannya semoga tertarik dengan pengumuman ini ya. Kemudian poin yang kedua, waktu pendaftaran. Di sini waktu pendaftaran harus diingat dari tanggal 16 sampai tanggal 29 April 2024. Berarti karena sekarang sudah tanggal 18 April, tinggal sebentar waktunya ya, kesempatan kalian untuk mendaftar. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 10 Mei 2024, pelaksanaan psikotes dan asesmen 20 sampai 22 Mei 2024, pelaksanaan mikroteaching 28 sampai 31 Mei 2024, pelaksanaan wawancara 11 sampai 14 Juni 2024, dan pengumuman hasil seleksi 28 Juni 2024. Berarti di sini sudah jelas kalian akan dites cara mengajar kalian ya, karena di sini ada micro teachingnya. Ini harus dicatat tanggalnya itu tanggal 28 sampai tanggal 31 Mei 2024 ya. Dan setelah itu ada seleksi wawancara dari tanggal 11 sampai 14 Juni 2024. Nah, pesan kakak untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti seleksi ini, mulai dari sekarang coba dipersiapkan matang-matang planningnya dalam mengikuti tes ini supaya kalian bisa lulus sesuai harapan kalian ya. Next.
Adapun tata cara pendaftarannya, di sini pendaftaran daring mulai tanggal 16 sampai 29 April 2024 pukul 24 WIB ya, dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, peserta seleksi wajib memiliki alamat surat elektronik yang aktif. Kemudian yang kedua, peserta seleksi melakukan pendaftaran atau registrasi awal secara daring melalui laman http mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/CLC. Pendaftaran lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi melalui surat elektronik peserta seleksi. Tahap pendaftaran lanjutan meliputi yang pertama, memilih jabatan yang akan dilamar, mengisi informasi data dari pelamar meliputi data pokok pelamar, riwayat pendidikan yang telah ditempuh, berarti ada kurikulum vitae-nya di sini ya. Yang ketiga, riwayat jabatan atau pengalaman jabatan yang pernah ditekuni, informasi pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, dan yang terakhir, akun media sosial yang dimiliki. Berarti di sini kalian wajib memiliki akun media sosial. Tentunya teman-teman semua tidak bisa diragukan lagi. Zaman sekarang kan zaman sudah maju ya. Pasti teman-teman semua punya akun media sosial ya. Itu disiapkan semua. Kita lanjutkan. Poin yang kecil, mengunggah hasil pindai dokumen berkas. Berarti ini harus diupload ya. Yang dipersyaratkan paling lambat dari tanggal 29 April 2024 pukul 24 WIB. Sebagai berikut, yang pertama, pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 KB. Kemudian surat lamaran yang ditujukan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, atau dengan format dapat diunduh pada menu unduh. Yang ketiga, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan NUPTK, sertifikat guru penggerak bagi yang memiliki. Nah, ini dari poin 1 sampai poin 11 ini harus diupload ya. Ijazah pendidikan terakhir beserta transkrip nilai. Berarti harus disatukan ijazahnya dengan transkrip nilai dalam satu file. Sertifikat penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar seperti olahraga, pramuka, seni budaya, keagamaan. Nah, ini tidak wajib bagi yang punya menurut pemahaman kakak ya, bagi yang punya. Kemudian poin yang ke-8, deskripsi diri, potensi dan motivasi menjadi pendidik tetap di CLC dalam bahasa Indonesia yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4 dalam format PDF. Nah, di poin yang ke-8 ini harus benar-benar diperhatikan ya, jangan disepelekan. Soalnya nanti ini akan benar-benar diseleksi oleh pihak yang menyeleksi, baik itu dari segi ukuran kertasnya, spasinya, kemudian ukuran hurufnya, dan lain sebagainya ya. Harus tepat semua sesuai dengan poin yang ke-8. Ini harus benar-benar kalian perhatikan. Kemudian yang ke-9, surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau ketua yayasan. Dan poin yang ke-10, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, ketua yayasan yang menunjukkan akumulasi pengalaman mengajar sesuai dengan bidang yang diampu minimal 2 tahun. Dan poin yang terakhir, sertifikat profesi pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar. Nah, yang sudah kakak jelaskan tadi, sertifikat yang dimiliki tentunya harus linier dengan jabatan yang dilamar. Kecuali bagi pelamar guru pendidik agama Kristen dapat dibuktikan dengan surat keterangan mengajar sesuai dengan jabatan yang dilamar minimal 2 tahun dari kepala sekolah atau ketua yayasan.
Dan syarat terakhir, surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang masih berlaku. Menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000, berarti harus menggunakan materai 10.000. Materai yang lama itu, yang 6.000 itu sudah tidak berlaku lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki minat untuk mengikuti seleksi ini, tidak ada salahnya dipersiapkan mulai dari hari ini. Ya, difokuskan, dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari hari ini. Apalagi dalam pembuatan SKCK ini, jika banyak yang membuat SKCK mungkin bisa antri ya, kecuali kalau punya orang dalam ya. Kemudian poin yang keempat, panitia hanya akan memproses lamaran bagi pelamar yang mengunggah dokumen berkas yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar. Proses seleksi. Nah, ini proses seleksinya. Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi wajib mengikuti seleksi lanjutan yang terdiri dari seleksi psikotes, asesmen, micro-teaching, dan wawancara. Berarti ada 4 seleksinya. Yang pertama psikotes, asesmen, kemudian micro-teaching, cara mengajar kalian, dan diwawancarai langsung oleh petugas, oleh pihak selektor ya. Kemudian yang kedua, daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan melalui laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berarti nanti setelah kalian sudah mengikuti 4 tahap seleksi ini, psikotes, asesmen, micro-teaching, dan wawancara, kalian bisa terus pantau dari dari tautan ini ya. Dari sini kalian cari tahu apakah kalian lulus atau tidak, perkembangannya. Intinya perkembangannya dari laman https://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/CLC. Nah, di sini ada ketentuan lain. Yang pertama, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Poin yang kedua, pelamar yang pernah menjadi pendidik tetap pada Pusat Kegiatan Belajar atau Community Learning Center atau CLC dapat mengikuti seleksi kembali setelah 2 tahun masa penugasan sebagai pendidik tetap berakhir. Yang ketiga, apabila di kemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi pendidik tetap pada Pusat Kegiatan Belajar atau Community Learning Center atau CLC, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai pendidik tetap CLC ya. Yang keempat, apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk menetapkan sebagai pendidik tetap CLC sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Poin yang kelima, untuk mengikuti proses seleksi ini, pelamar seleksi tidak dipungut biaya apapun. Ingat, di sini dikatakan tidak dipungut biaya apapun. Berarti kalau ada yang meminta biaya, itu bukan dari akun resminya ya. Dan poin yang keenam, panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kemdikbud Pendidikan, Kemdikbudristek RI. Segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi tanggung jawab pelamar. Berarti di sini harus ada inisiatif dari kalian untuk selalu memantau lamannya ya. Lamannya sudah kakak baca tadi. Jakarta, 4 April 2024, Sekretariat Jenderal Suharti ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kakak hari ini. Sebelum kalian menutup video ini, silahkan support channel kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan
Tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Serta tolong di-share video-video ini ke teman kalian yang membutuhkan supaya kita bisa saling membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Serta komen di video ini apa-apa saja yang perlu kakak bahas melalui video ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas melalui video ini. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.